Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi matematika yaitu limit fungsi aljabar. Untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya yaitu siswa dapat menentukan nilai limit fungsi aljabar. Dan IPK-nya menghitung nilai limit fungsi aljabar bila variabelnya mendekati nilai tertentu. Yang kedua, menghitung nilai limit fungsi aljabar bila variabelnya mendekati tak berhingga. Lalu, kompetensi dasar 4.30-nya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar, dan IPK-nya dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar bila variabelnya mendekati nilai tertentu, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar bila variabelnya mendekati tak berhingga. Ini adalah untuk materi matematika kelas 12 pada semester 5. Nah, tujuan pembelajarannya, setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran tentang kompetensi dasar tadi, peserta didik dapat 1. Menghitung nilai limit fungsi aljabar bila variabelnya mendekati nilai tertentu dengan cara substitusi langsung. Lalu yang kedua, dengan cara faktorisasi, yang ketiga dengan cara mengalihkan bilangan sekawan, dan yang keempat dapat menghitung nilai limit fungsi aljabar bila variabelnya mendekati tak berhingga, dan juga dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar bila variabelnya mendekati nilai tertentu, dan terakhir tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar bila variabelnya mendekati tak berhingga. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang limit fungsi aljabar, yaitu pengertiannya. Ada pengertian limit fungsi aljabar secara intuitif, yaitu dijelaskan bahwa limit itu dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel fungsi yang bergerak mendekati suatu titik terhadap fungsi tersebut. Nah, untuk dapat memahami pengertian limit secara intuitif, ada contoh sebagai berikut. Jadi ada fungsi f itu didefinisikan sebagai fx sama dengan x pangkat 2 kurangi x kurangi 2 per x kurangi 2. Jika variabel x diganti dengan 2, jadi ini variabel x kita ganti dengan 2, maka fx-nya itu akan sama dengan 0 per 0, yaitu tidak dapat ditemukan atau tidak terdefinisi hasilnya. Oleh karena itu, perhatikan tabel berikut. Jadi kita menghitung nilai x, kita dekati dari arah kiri dan dari arah kanan, yaitu mendekati 2. Dari arah kiri dimulai dari 0, 1,1, 1,5, 1,9 sampai 1,999. Nah, mendekati 2, lalu didekati dari arah kanan yaitu 2,001, 2,01, 2,5, 2,7. Nah, setelah itu kita substitusikan. Nah, nilai x ke fungsi yang tadi ini ternyata diperolehlah hasilnya fx-nya ini 1, di 2,1, 2,5, 2,9 sampai 2,999, dan dari arah kanan 3,7, 3,5, 3,01, 3,001. Nah, di sini berapa? Jadi yang 2 ini berapa? Mendekati 2. Ternyata ini hasilnya itu mendekati 3. Yang dari arah kiri 2,999, dari arah kanan 3,001. Nah, jika x mendekati 2, baik didekati dari sebelah kiri, yang tadi yang ini disebut limit kiri, maupun didekati dari sebelah kanan, yaitu disebut limit kanan, maka dapat ditulis seperti berikut. Limit x mendekati 2 untuk fungsi x pangkat 2 kurangi x kurangi 2 per x kurangi 2 itu hasilnya sama dengan 3. Nah, itu adalah penjelasan mengenai definisi atau pengertian limit secara intuitif. Selanjutnya, bagaimana caranya nih? Ada beberapa cara. Kalau misalkan kita menggunakan cara yang ini terus, yang tadi kita substitusikan satu persatu, dari nilai x-nya itu mendekati dari arah kiri dan arah kanan, tentunya tidak efisien karena membutuhkan waktu yang sangat lama. Maka ada beberapa caranya untuk menentukan nilai limit, yaitu yang pertama adalah substitusi. Jadi ada soal misalkan tentukan nilai limit x pangkat 2 kurangi 8 untuk x mendekati 3. Jadi seperti itu ya cara dibacanya. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Langkah pertama kita bisa dengan cara substitusi, yaitu kita substitusikanlah x sama dengan 3 ke fungsi fx.
Jadi, yang tadi X-nya ini kita ganti atau kita substitusi dengan angka 3. Hasilnya adalah 3 pangkat 2 kurangi 8 sama dengan 9 kurangi 8. Hasilnya sama dengan 1. Artinya, bila mana X mendekati 3, maka X pangkat 2 kurangi 8 dekat pada 3 pangkat 2 kurangi 8 sama dengan 9 kurangi 8 sama dengan 1. Dengan ada beberapa ketentuannya sebagai berikut. Nah, jadi ada sifat-sifatnya lagi. Yang pertama, jika FA sama dengan C, maka limit fx, x mendekati A sama dengan A. Kenapa? Karena ini tidak ada variabelnya ya, tidak ada variabel yang harus kita substitusi. Jadi hasilnya itu adalah A itu sendiri. Lalu jika FA C per 0, maka limit X mendekati A sama dengan tak terhingga. Karena semua bilangan dibagi 0 hasilnya tak terhingga atau tak terdefinisi. Dan terakhir, jika FA sama dengan 0 per C, maka limit X mendekati A fx itu hasilnya adalah 0. Karena semua bilangan 0 dibagi semua bilangan itu hasilnya adalah 0. Nah, itu adalah ketentuannya. Untuk cara-cara selanjutnya, kita akan membahas pada kesempatan yang lain atau pada pertemuan selanjutnya. Itu ada cara pemfaktoran, merasionalkan penyebut, merasionalkan pembilang, dan yang lainnya. Sekian untuk pertemuan kali ini. Nanti dilatih untuk mengerjakan latihan-latihan soalnya ada, yaitu mengenai limit fungsi aljabar mendekati nilai tertentu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.